Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1536 sampai bab 1540. Menghadapi pertanyaan Ye Junlin yang berulang-ulang, semua orang di tim negosiasi tercengang. Iya, musim panas hebat hari ini sedang mencapai puncaknya, dan tidak ada yang patut mendapat pujian dari siapapun. Ada kata berdampingan di tempat raja duduk, 9 raja surgawi lainnya telah lahir. Siapa yang kamu takuti? Apakah Anda harus mengikuti persyaratan orang lain? Tapi bukan itu masalahnya. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Pangeran William meninggal di Daxia. Kan, ada bukti bahwa rakyat kita membunuhnya, seluruh dunia sedang berperang melawan kita, dan ada demonstrasi di mana-mana. Sekarang kita bukan partai yang dominan. Kami Anda harus mengikuti apa yang mereka katakan. Beberapa anggota tim negosiasi menjelaskan. Ye Junlin senang. Apakah orang-orang kita benar-benar membunuhnya? Ye Junlin bertanya. Semua orang diam. Karena bukan orang-orang kita yang membunuhnya. Ayo pergi dan selidiki, cari tahu pelaku sebenarnya, biarkan seluruh dunia tahu, dan berikan Daxia ketidakbersalahanku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kompromi membabi buta. Ini, setara dengan menyetujui bahwa semuanya dilakukan oleh kita, maka seluruh dunia akan mengetahui hal ini. Kamu hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Apakah kamu bersedia menyetujui permintaan apapun? Ye Junlin menahan amarahnya dan meraung, bukan hanya untuk mereka. Dia juga tidak puas dengan muridnya Tang Juefeng. Meskipun saya telah mempelajari banyak keterampilan, saya tidak memiliki kemampuan untuk menangani berbagai hal sama sekali. Tidak, kami juga memeriksa dan tidak menemukannya. Beberapa anggota tim negosiasi tampak tidak berdaya. Jadi kamu membiarkan orang lain membantaimu, bernegosiasi ketika orang lain berkata, kenapa kamu takut padanya? Dia ingin balas dendam, dia ingin bertarung. Kalau begitu ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa? Apakah ada orang di Daxia seperti aku takut? Kalian ingin bertarung, bisakah kalian lebih tegar? Katakan kepada dunia dengan berani dan percaya diri bahwa kami tidak melakukan ini. Kami akan mencari tahu kebenarannya dan membiarkan William kedua pulang dan menunggu. Jika tidak, dia akan menjadi diusir ketika dia datang ke Daxia. Ye Junlin benar-benar marah, dia baru menjadi orang biasa selama setahun. Mengapa darah dan tulang punggungnya hilang? Bagaimana Daxia yang bermartabat bisa tunduk pada orang lain? Memalukan sekali, ini bukan waktunya bagi Anda untuk mengeluh. Cepat dan serahkan latihannya. William kedua hanya memberinya waktu 3 jam. Jika tidak, kami tidak dapat menanggung kerugian apapun. Dan Anda juga tidak bisa. Tim negosiasi terus mendesak. Ye Junlin memelototi mereka dan mencibir. Jadi untuk menstabilkan William kedua, Anda ingin saya menyerahkan keahlian saya? Saya tidak tahan. Tetapi Anda masih ingin memilih 10 rekan senegaranya yang tidak bersalah untuk dibayar hidup mereka. Tim negosiasi wajah beberapa orang menjadi gelap, dan beberapa orang bergumam, tidak ada yang bisa kita lakukan, seseorang harus berkorban. Jadi, Anda bisa memilih 10 rekan senegaranya untuk mati. Beberapa orang segera berkata, jangan khawatir. Baiklah, kami akan mengatur keluarga mereka dengan baik. Karena seseorang telah berkorban, mengapa kamu tidak pergi? Kamu juga berkorban untuk Daxia. Tanya Ye Junlin. Semua orang diam. Bagaimana mungkin mereka mengorbankan nyawanya untuk membayarnya? Sekarang bukan waktunya berdebat. Sebaiknya kamu segera menyerahkan keahlianmu, sudah terlambat. Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah, keluar. Aku tidak bisa memberimu keterampilan, jangan pernah berpikir untuk mengorbankan 10 rekan senegaranya dengan sia-sia. Ye Junlin melambaikan tangannya, sebuah kekuatan agung meledakkan beberapa anggota tim negosiasi. Jika kamu berani datang lagi, aku tidak keberatan melukaimu. Semua orang di tim negosiasi sangat ketakutan hingga mereka berguling. Tidak, Ye Junlin tidak mau menyerahkan keterampilannya, apalagi membiarkan siapapun membayarnya dengan nyawanya.
Sekarang kita dalam masalah besar, begitu William kedua marah, itu akan menjadi bencana. Ye Junlin sudah menjadi orang biasa, apa adanya kamu masih melakukannya dengan keahliannya. Itu dia, terlalu egois. Tim negosiasi membalas sikap Ye Junlin terhadap Yan Longwei. Yan Longwei tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka tahu sikap dan temperamen Ye Junlin. Didorong terlalu keras, sebaliknya, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Pada akhirnya, tim perunding hanya bisa menceritakan semua ini kepada William kedua. Minta William kedua untuk mengubah kondisi. Kondisi ini tidak boleh diubah. Kalau tidak, aku akan mengubur seluruh rakyat Daxia bersama putraku. Kamu bisa memikirkan caranya. Entah kepala raja atau keahliannya, aku telah memanggil puluhan ribu karyawan tentara dan ribuan pembunuh dapat bertindak kapan saja. Di bawah paksaan William kedua, tim perunding hanya bisa datang ke Ye Junlin lagi bersama Raja Sutian. Tang Juefeng merasa bersalah, tapi jika terus berlarut-larut, hal itu akan terungkap. Lebih baik membujuk Ye Junlin untuk menyerahkan keahliannya sesegera mungkin. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memukulinya sekali? Ye Junlin menjadi kesal saat melihat Tang Juefeng. Tuan, mohon tunggu, dengarkan saya, bisakah Anda menyerahkan keterampilannya saja? Tidak bisakah kita menyelesaikan masalah ini dengan damai? Kata Tang Juefeng, tidak mungkin menyerahkan keterampilannya. Ye Junlin tegas, tidak, Tuan, itu belum tentu teknik yang paling kuat. Serahkan saja teknik apapun sesuka hati dan stabilkan terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya, kata Tang Juefeng. Keluar, jangan paksa saya untuk mengambil tindakan. Tuan, pikirkan dua kali, hanya dengan sedikit usaha, berapa banyak orang yang dapat Anda selamatkan dan berapa banyak kerugian yang dapat Anda kurangi. Tang Juefeng masih membujuk. Ye Junlin menamparnya. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka lari. Ada yang salah, karakter Tang Juefeng tidak seperti ini. Bagaimana dia bisa memintaku untuk menyerahkan keahlianku? Setelah orang itu pergi, Ye Junlin secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak baik, Tang Juefeng lah yang mengungkap identitasku. Ye Junlin langsung bereaksi. Ye Junlin secara kasar bisa menebaknya. Semua ini adalah rencana pemimpin Avengers, Naga Hitam. Orang ini sangat licik, sangat mudah untuk bermain dengan Tang Juefeng dengan kemampuannya. Orang ini bahkan menganalisis bahwa dia memiliki teknik yang kuat. Ada yang salah, karena Anda tahu identitas Anda, mengapa Anda tetap berpegang pada tekniknya? Bagaimana dengan hal lainnya? Tidak baik. Alis Ye Junlin bergerak-gerak, hatinya tenggelam. Sekarang para Avengers mengetahui identitas aslinya, itu setara dengan menguasai kelemahan mereka sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Jenis latihan apa? Ini bisa jadi untuk menutup-nutupi. Tidak, dia ingin menargetkan dirinya sendiri. Jadi cara terbaik untuk memulai adalah, Ye Junlin memikirkan kemungkinan yang buruk. Dia berkeringat dingin, tolong jangan. Detik berikutnya, ponselnya berdering. Tubuh Ye Junlin menegang dan matanya memerah. Dia segera berhasil melewatinya, terdengar keributan keras dari seberang. Segera setelah itu, suara Junjun terdengar, "Ayah, ayah, datang dan selamatkan Junjun. Aku ingin ayah, aku ingin ibu." Bip, 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 datang dari dalam ujung telepon yang lain. Teriakan Junjun minta tolong. Segera, telepon dipenuhi dengan nada-nada buta. Boom, Ye Junlin merasa seperti disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Junjun, Ye Junlin meraung, seperti yang diharapkan, mereka mengambil tindakan terhadap Junjun. Dia mengatur seorang master di sekitar Junjun, namun jika Avengers ingin mengincarnya, kecuali Anda menjaganya sendiri, itu tidak akan membantu. Terlalu mudah bagi mereka untuk menangkap seseorang. Kebetulan Ye Junlin kembali terjerat oleh Tang Juefeng dan tim perunding. Sangat mudah bagi mereka untuk menculik Junjun. Ye Junlin segera menghubungi master yang diatur di sisi Junjun. Akibatnya, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengetahui bahwa Junjun telah ditangkap. Ini menunjukkan betapa kuatnya pihak lain.
orang itu dibawa pergi tanpa ada yang menyadarinya. Di saat yang sama, Li Ziran juga menerima kabar bahwa Junjun telah dibawa pergi. Dia hampir pingsan. Li Ziran bergegas kembali ke rumah leluhur keluarga Li dan memberitahu semua orang kabar tersebut. Hal pertama yang dia pikirkan adalah klan Sishu, bukan Ye Junlin. Bagaimanapun, Ye Junlin sekarang adalah orang biasa, lajang dan lemah. Ia jauh lebih lemah dibandingkan klan Su Barat. Mereka lebih mudah didekati. Apa? Junjun ditangkap. Keluarga Li sangat marah. Wanita tua itu dan yang lainnya sangat marah. Meski tidak ada yang tertarik pada Ye Junlin, tapi aku sangat menyukai Junjun. Begitu mereka mendengar Junjun ditangkap, semua orang menjadi cemas. Di bawah perlindungan seperti itu, kita bisa menangkap Junjun. Tampaknya lawannya sangat kuat. Hampir seluruh Jiangbei ada master dan informan dari klan Sishu. Junjun dan Li Ziran juga memiliki ahli yang diatur oleh wanita tua itu. Tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Itu cukup mengejutkan wanita tua itu dan yang lainnya. Kebetulan sekali, kebetulan kakak laki-laki tertua dan yang lainnya telah kembali ke klan Sishu dalam beberapa hari terakhir. Sekarang dengarkan perintah saya dan panggil semua kekuatan untuk menyelamatkan Junjun. Wanita tua itu segera mengaturnya seseorang untuk menyelamatkan Junjun. Dalam sekejap, kediaman leluhur seluruh keluarga Li menjadi hidup. Bahkan seluruh klan Sishu menerima berita tersebut dan mengambil tindakan. Tidak perlu, aku sendiri yang akan menyelamatkan Junjun, tidak perlu merepotkan orang lain. Saat ini, sebuah suara datang, itu adalah Ye Junlin. Karena naga hitam mendominasi segalanya, anggota keluarga Sishu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, hal itu akan membuat ular waspada, dia mungkin pergi sendiri. Saat berikutnya, mata ratusan orang di lapangan memandangnya. Hanya kamu, semua orang memandang Ye Junlin dengan heran dan jijik. Ye Junlin, kami tahu kamu punya banyak masalah, kalau tidak, kamu tidak akan menjadi dewa perang di Kunlun. Tapi sekarang semua master tersembunyi telah muncul, waktumu telah lama berlalu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu tetap sekuat klan Sishu? Cepat keluar dari sini, Junjun, kita akan menemukannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa Ye Junlin lebih kuat dari klan Sishu. Terlebih lagi, ada 9 raja surgawi di klan Su Barat. Bahkan Li Ziran tidak mempercayainya. Menurutnya, membiarkan wanita tua itu melapor lebih bisa diandalkan daripada tindakan Ye Junlin. Ye Junlin mengerutkan bibirnya. Kamu bukan tandingannya, seluruh klan Sishu juga tidak digabungkan, dia terus mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, itu setara dengan menyinggung semua orang yang hadir. Seluruh keluarga Sishu tidak baik, siapa yang bisa melakukan itu? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu membenci seluruh klan Sishu. Tidak ada yang setuju, jangan khawatir, mereka ada di sini untukku. Kata Ye Junlin, apakah mereka datang untukmu? Kamu ingin kami membiarkannya? Kamu sangat kuat. Mengapa Junjun membiarkan orang lain membawamu pergi? Aku, menghadapi pertanyaan itu, Ye Junlin kehilangan kata-kata. Junjun tertangkap adalah kesalahannya. Ia tidak menyadari bahwa menjadi orang biasa masih bisa melibatkan dirinya dalam perselisihan. Ye Junlin, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Aku serahkan pada nenek dan yang lainnya untuk menyelamatkan Junjun. Teriak Li Ziran, kamu hanya diam di sana dan bahkan tidak melihat berapa beratmu. Kali ini Junjun ditangkap, itu pasti untuk klan Sishu. Dan dia pasti bersama Su. Raja Surga punya koneksi. Ye Junlin, jangan biarkan wajahmu tersanjung. Pada akhirnya, Ye Junlin diusir dari rumah leluhur keluarga Li. Ye Junlin juga tidak menganggapnya serius. Paling-paling akan ada beberapa pembuat onar. Adapun Junjun, dia akan menyelamatkannya. Dia akan membunuh orang yang menculik Junjun. Jangan tinggalkan siapapun, Avengers. Kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu adalah menangkap putriku, Ye Junlin. Ye Junlin meledak dengan amarah yang luar biasa.
Seluruh dunia berada dalam keadaan khusyuk. Di sekitar, suhu turun tajam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Xiao Xi, aktifkan istana Zentian lagi, bantu aku menemukan lokasi Junjun, gunakan seluruh kekuatanmu. Meskipun Ye Junlin menyerahkan posisi Raja Yizi, tapi istana Zentian selalu ada di tangan. Bagaimanapun, istana Zentian bahkan tidak tahu tentang penjaga Yanlong. Hanya dia yang tahu. Setelah Ye Junlin pergi, klan Sishu mulai mencari orang, memindahkan bala bantuan, dan dengan panik mencari keberadaan Junjun. Saat ini, Raja Su kebetulan datang ke rumah leluhur keluarga Li. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Saya mendengar bahwa Junjun diculik, boom. Pikirannya hampir meledak. Itu naga hitam. Pastinya naga hitam. Setelah naga hitam mengetahui identitas tuannya, dia tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Sekarang sepertinya inilah niat sebenarnya, semua negosiasi itu palsu. Karena dia, Junjun, ditangkap, jika guru tahu. Tang Juefeng berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Raja Su, tolong selamatkan putriku. Setelah melihat Tang Juefeng, Li Ziran buru-buru datang meminta bantuan. Iya, Juefeng bergantung sepenuhnya padamu. Orang yang menculik Junjun cukup kuat. Ziran, jangan khawatir. Jika Juefeng mengambil tindakan, Junjun akan baik-baik saja. Saya melihat Tang Juefeng kembali. Semua orang merasa lega. Terlepas dari status atau kekuatan, Tang Juefeng terlalu kuat. Oke, aku akan menyelamatkan Junjun. Tang Juefeng setuju. Terlepas dari emosi atau alasannya, dia akan menyelamatkan Junjun. Hanya dengan cara inilah dia dapat memperbaiki kesalahan besar yang dibuatnya. Terima kasih, saya bersujud kepada Anda. Li Ziran akan bersujud jika bukan karena dukungan orang lain. Anak itu hilang, dan sebagai seorang ibu, saya terlalu cemas. Tang Juefeng pergi menyelamatkan Junjun, dan Li Ziran sangat gembira. Gerakan orang ini jauh lebih stabil daripada gerakan Ye Junlin. Junjun diselamatkan. Hei Long, kamu sialan aku, kamu benar-benar menangkap Junjun. Tang Juefeng pergi ke Heilong dengan niat membunuh. Sisi lain, istana Zentian mengunci posisi Junjun secepat mungkin. Tidak ada alasan lain, aula Zentian belum pernah ditutup sebelumnya dan telah beroperasi. Hanya saja Bei Tianwang dan yang lainnya tidak memberitahu Ye Junlin. Apa kamu belum pernah tutup? Apa kamu aktif? Ye Junlin kaget saat mengetahuinya. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Penting untuk menyelamatkan Junjun, terletak di pangkalan pelabuhan di Jianghai. Avengers teratas semuanya ada di sana. Junjun terletak di tengah. Anak tidak lagi mempunyai tenaga untuk meronta atau menangis. Dia hanya melihat sekeliling dengan putus asa dan kebingungan. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyingkirkan raja berdampingan Yizi. Jika kita melewatkannya, kita semua akan mati, tahukah kalian? Kata naga hitam kepada beberapa orang, dimengerti, kita semua siap. Yang lain mengangguk, jangan gugup nak, ayahmu akan mati nanti. Aku akan membiarkanmu melihat ayahmu mati di depanmu. Heilong menertawakan Junjun. Apakah ada berita dari Ye Junlin? Tanya Black Dragon. Belum, Black Phoenix menggelengkan kepalanya. Tapi Raja Su telah mengambil tindakan. Dia seharusnya datang mencarimu. Heilong tersenyum dan berkata, bereaksi sekarang, sudah terlambat, tapi hanya Ye Junlin yang membuatku tertarik, dia tidak pantas mendapatkannya. Iya, aku ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Junlin untuk menemukan seseorang, bersiaplah tunggu dia datang. Kata Heilong sambil tersenyum, dalam rencananya. Ye Junlin dapat menemukan tempat ini. Tapi itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Kali ini cukup baginya untuk mengatur segalanya dan membunuh Ye Junlin. Sekarang dia sudah memasang jaring dan menunggu Ye Junlin datang. Puluhan ton bahan peledak terkubur di sekitar pangkalan ini. Jika waktunya tiba, naga hitam akan meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Termasuk anak buahnya akan mati di sini. Tidak hanya itu. Ia juga menyiapkan banyak senjata biologi dan kimia. Begitu meledak,
gas beracun atau senjata lainnya akan mengalir deras. Dia tidak akan pernah memberi Ye Junlin kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, naga hitam sudah tahu bahwa Ye Junlin memiliki teknik yang kuat. Ledakan itu tidak akan membunuhnya, tetapi hanya akan membuatnya lebih kuat. Untuk itu, naga hitam harus mengatur segalanya dengan sempurna. Cepat dan atur pengaturannya secepatnya, Ye Junlin akan segera datang. Desak naga hitam, awasi pekerjaan secara pribadi. Namun yang tidak dia duga adalah keberadaan istana Zentian. Sejak mereka mulai, kuil Zentian telah memperhatikan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah Ye Junlin tidak hanya tahu tentang tempat ini, tapi dia bahkan mengintai di sini. Pada saat ini, Ye Junlin diam-diam menatapnya. William kedua masih menyeret Daxia, memberi kita banyak waktu. Kata Black Phoenix sambil tersenyum, naga hitam mengangguk. Nanti, kita akan menggunakan anak-anaknya untuk memaksa Ye Junlin menyerahkan keahliannya, dan kemudian membunuhnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keterampilan yang menantang surga seperti ini? Semua orang mengangguk. Ye Junlin benar-benar terlalu kuat. Inilah satu-satunya cara kita bisa membunuhnya. Black Phoenix menghela nafas. Hanya setelah mengetahui identitas Ye Junlin barulah semua orang mengerti. Ternyata Avengers berhasil dikalahkan oleh Ye Junlin. Semua rencana mereka akhirnya sia-sia karena Ye Junlin. Orang ini sangat kuat, sekuat dewa. Sama sekali tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melawannya. Bahkan iblis utara, bahkan dewa pun mempunyai kelemahan, apalagi manusia. Lihat, bukankah dia mempunyai kelemahan di tangan kita sekarang? Demi anak-anaknya, dia pasti akan mendengarkan kita, iya. Kata naga hitam sambil menatap Junjun tanpa sadar. Hah, di mana anak itu? Di mana dia? Tiba-tiba dia mendapati Junjun sudah tidak ada lagi. Dengarkan kata-katanya, yang lain juga melihat ke sana. Namun di mana sosok Junjun? Di mana orang-orangnya? Kemana mereka pergi? Semua orang mulai panik. Para penjaga juga mulai mencari-cari. Apa yang terjadi? Bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja? Naga hitam itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Bagaimana bisa seorang anak menghilang di depan ratusan orang? Ini tidak ilmiah, lihat, cepat cari aku. Naga hitam berteriak dengan marah. Semua orang melihat sekeliling, tapi Junjun tidak terlihat. Dia pergi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa makhluk hidup sebesar itu menghilang begitu saja? Raung naga hitam. Dalam suasana ini, semua orang panik. Tentu saja orang tidak akan menghilang begitu saja. Dia hanya bisa diselamatkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hah, siapa yang bicara? Semua orang mencari-cari. Saat ini, Ye Junlin keluar dengan Junjun di pelukannya, bersambung.